warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Alisa Berdina dari kelas X IPS 2. Setiap tanggal 21 April, Indonesia memperingati Hari Sosok Pahlawan Nasional Pembela Perempuan Raden Ajeng Kartini. Sosok beliau merupakan salah satu sosok penting dalam emansipasi perempuan di Indonesia. Itulah mengapa setiap tanggal 21 April ditetapkan sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya. Ketika Indonesia masih di masa penjajahan, R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Hal tersebut yang membuat beliau dikenal sebagai sosok emansipasi wanita. Perjuangan R.A. Kartini didasarkan oleh keberadaan wanita yang sering tidak dihargai. Wanita hanya diperbolehkan mengerjakan urusan dapur dan anak, tanpa diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak. Akan tetapi, R.A. Kartini dengan segenap hatinya berjuang supaya wanita Indonesia yang merasa tertindas dapat sederajat dengan pria. Saat ini perjuangan R.A. Kartini benar-benar memberi pengaruh besar bagi wanita Indonesia. Dapat dilihat banyaknya wanita Indonesia yang berprestasi, bahkan salah satunya pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Raden Ajeng Kartini berasal dari kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluk Kawur, Jepara. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Werjam atau bisa disebut Muerjam, keturunan langsung dari Raja Madura. Setelah perkawinan itu, ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara, menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Werjam, R.A. Atjui Wikromo. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kartini belajar berbahasa Belanda, tetapi setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena sudah biasa dipingit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan mulai surat kepada teman-teman korespondasinya yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Kartini banyak membaca surat kabar Semarang dan Lokomotif yang diasuh Pieter Brosov. Ia juga menerima paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Juga ada majalah wanita Belanda De Hollandse Lelie. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di De Hollandse Lelie. Dari surat-suratnya tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial hukum umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagian dari gerakan yang lebih luas di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20. Semuanya berbahasa Belanda. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan oleh Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgidojojo Adiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini, dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Anak pertama sekaligus terakhir Sosialet di Jojo di Ningrat lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihannya Kartini, kemudian didirikan Sekolah Wanita Yayasan Kartini di Semarang pada 1912, dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah nama Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Devender, seorang politik etis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.